zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 25 tahun, bahkan belum ada wakilah ba'du riwayah. Seorang pemuda dalam melihat situasi perpecahan itu sangat mengancam. Kondisi itu sangat menekan. Apa masalahnya? Hanya memasukkan Hajar Aswad. Berebut antar gobail-gobail. Dunia Arab pada waktu itu fanatik terhadap gobailnya. Jangan tanya, suku semuanya sekali. Bahkan sampai ke perkawinan. Antar gobail ini dianggap rendah, lalu dipinang oleh gobail yang lebih rendah lagi. Atau gobail ini tinggi. Bisa terjadi pertempuran, peperangan. Karena muta'assibin, kefanatikan yang hidup pada waktu itu. Nah, gobail-gobail yang ternama pada waktu itu merasa paling terhormat, harus dia yang memasukkan Hajar Aswad. Yang satu lagi tidak terima, harus saya. Karena saya bani ini, bani ini, bani ini, dan lain sebagainya. Jadi jangan kaget, dari dulu sudah ada begitu itu. Akhirnya sepakat, untung-untung pada waktu itu ketua gobail-gobail setuju. Sepakat bahwa barang siapa waktu subuh yang masuk pertama di komplek di Masjid Ka'bah dan seorang pemuda dan tidak pernah bohong. Ternyata yang masuk pagi hari baginda Nabi SAW. Dari situlah digelar Al-Amin, yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi egoisme tidak terakhir pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah terpilih, harus saya. Lainnya outs. Tidak. Gelarnya, sorbannya digelar. Semua ketua suku diambil, Hajar Aswadnya taruh di tengah. Bareng-bareng kita angkat yuk. Nanti yang masuk kan Rasulullah langsung. Tapi cara mengangkatnya kebersamaan. Contoh yang luar biasa. Sekarang yang kita tanyakan, kemana Al-Amin Al-Amin itu? Menjadi pemersatu umat, menjadi pemersatu bangsa. Dengan adanya kekuatan ukhuwah akan memperkuat ketahanan nasional, khususnya negara kami Indonesia tercinta. Sudah ada dari dulu contoh yang luar biasa. Mestinya ini menjadi cermin. Maka dibawa oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh ulama para pendahulu. Beliau hidup masih muda sudah begitu luar biasa. Sampai kepada masa hijrah memberikan satu percontohan yang luar biasa. Ringkas saja, mengapa Rasulullah dihijrahkan ke tidak di semenanjung Arabia yang culture-nya sudah lebih maju setapak dibandingkan Arabia itu sendiri? Apa sebabnya? Ada sebab. Rasulullah hijrah itu bukan tekanan karena boikot ekonomi atau yang lain, tidak. Ada atau tidak, tetap Rasulullah hijrah karena wahyu, bukan karena itu. Tidak ada hijrah itu unsur keterpaksaan. Langsung minallah,
yang menghendaki. Tinggal kita mau menganalis mengapa di Yathrib, bukan di semenanjung Arabia. Ternyata Yathrib sudah menghubungkan ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Wakilah pendapat 500 tahun sebelum Masehi, hubungan Madinah, Yathrib sekarang Madinah namanya, itu ekonomi sudah bagus hubungannya ke timur jauh. Langsung dari situ juga India termasuk. Jalan itu disebut Jalan Sutra. Termasuk India, nanti ujungnya Indonesia. Putarannya. Termasuk jalan-jalan sutra. Begitu berhubungan jalan dibuka, Rasulullah hijrah, takbirnya istimewa. Bangun sarana ibadah, bangun sarana ekonomi. Kalau sekarang mungkin maaf, jangan tersinggung. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun supermarket. Allahu Akbar, bangun fakultas kedokteran. Allahu Akbar, bangun sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber pertanian. Dari situlah akan mengangkat umat, keintelektualannya dan wawasannya untuk kebangsaan, akan membanggakan negara apa yang telah diciptakan tanah air ini dari Allah Subhanahu wa taala selaku amanat untuk